medali emas pertama Indonesia dalam sejarah Olimpiade. Pertama kali Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade. Pemain tunggal kedua Indonesia, Alan Budi Kusuma. Itu memang di luar prediksi. Waktu itu yang dijagokan itu adalah arti. Halo, saya Alan Budi Kusuma. Dan saya Susi Susanti, kami berdua dijuluki sebagai pengantin Olimpiade tahun 1992. Kisah ini dimulai di Barcelona. Ajang Olimpiade tahun 1992 menjadi awal untuk tonggak sejarah penting dunia olahraga Indonesia. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Susi Susanti, dengan percaya diri melaju ke babak final setelah mengalahkan lawan-lawannya, baik pebulu tangkis dari Thailand maupun juga pebulu tangkis asal Cina Huang Hua di babak semifinal dalam 2 game langsung. Susi yang waktu itu berusia 21 tahun memang tengah dalam performa topnya setelah menjuarai berbagai ajang prestisius, termasuk ajang All England tahun 1991. Lantas, apa yang terjadi jelang laga final di The Pavelo della Plaza Marbella 4 Agustus 1992? So I think it really contributed probably more than anything else to seeing. Jadi saya merasakan bahwa, aduh kayaknya pengen cepet-cepet main, pengen cepet-cepet selesai. Sampai pas malam itu karena kepikiran tegang, aduh gimana besok ya. Ya pastinya susah tidur lah, itu udah pasti. Makan aja kayaknya untuk nelen susahnya minta ampun. Mikirin untuk besok aja kayaknya aduh udah tegang banget ya. Nama saya Leong Chusia, pelatihnya Susi Susanti yang mendampingin Susi di Barcelona. Kita ditargetin juga jadi juara gitu, ditargetin sama pengurus. Ya pasti tegang lah, malam itu ya tidur juga nggak gitu enak gitu pasti. Biasa tapi kalau udah ngelewatin tegang itu mainnya lebih enak. Cerita yang sama juga disampaikan oleh Sarwendah Kusuma Wardani, pebulu tangkis tunggal putri di Olimpiade tahun 1992 yang juga merupakan kompatriot dari Susi Susanti. Sarwendah kini menetap di Amerika Serikat dan menjadi pelatih badminton di sana. Ya pelatih juga bilang bantu ya, oke siap saya bantu Ci, saya bilang itu. Cuma Susi nggak banyak ngomong, dia mau fokus benar-benar. Pada waktu awal pertandingan khususnya di babak pertama tuh, saya berusaha bermain sesuai dengan mungkin karakter saya, tipe saya, tapi ternyata lawan sudah kayaknya sudah menganalisa ya, sudah menyiapkan. Dan saya agak sedikit di bawah tekanan, jadi malah ngikutin cara mainnya Bang Soyun. Jadi saya agak sedikit buru-buru, sedikit bukan sedikit, mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ya. Saya bilang nggak apa-apa kan baru setengah set, masih ada, belum selesai, itu pertandingan tuh belum selesai. Pikir kamu nggak usah mikirin menang kalah dulu, pikirin tuh bola dikenain, masukin yang penting, gitu loh. Satu poin diambil gitu. Konsen, nah, saya bilang yang fokus gitu loh bolanya, usahain aja, berjuang mati-matian, habis-habisan gitu. Udah. Akhirnya di set kedua saya berusaha untuk mengajak rally lawan saya dan 1 poin demi 1 poin berhasil saya teruskan, lalu ketenangan, lalu juga strategi saya udah bisa lebih masuk di situ. Akhirnya saya bisa membalikan situasi dari di bawah tekanan lawan, akhirnya saya justru menekan lawan. Setiap saya bertanding dengan Bang Soyun dalam 3 game, pasti di game ketiga saya akan menang. Karena saya percaya, saya yakin dan saya sudah menyiapkan diri bahwa secara fisik, secara kekuatan, secara ya endurance seperti itu juga memang saya lebih di atas Bang Soyun. Saya di luar, Mas. Jadi di luar itu melakukan pemanasan di ruangan dekat ruang ganti, hanya mendengarkan saja. Jadi saya tidak mau mengikuti jalannya pertandingan. Karena saya pasti nggak bisa ngikutin itu, Mas. Jadi nanti ke bawah, tegang. Pas Susi rubber set, Ibu masuk ke kamar juga. Lihat dari itu pintu kamar. Kenapa nggak berani lihat langsung? Ya nggak kuat lah. Soalnya ini pertandingan yang paling besar gitu. Jadi jantungnya nggak kuat lah.
Jadi pada poin 10-6 waktu itu ya, saya servis, mungkin servis saya sesuai dengan kebiasaan servis ya, servis tinggi, dan di situ Bang Soyun melakukan serangan ya. Serangan, lalu saya mungkin pancing dengan net, ternyata dia memberikan net yang tipis. Saya membalikkan mungkin ke arah lawan, tapi bola sebetulnya agak tanggung tuh waktu itu. Melambung tinggi tapi agak tanggung, saya siap agak di belakang, dan situ ternyata serangan Bang Soyun semesannya itu justru panjang ya. Saya melampiaskan ketegangan saya merasa bahwa ini beban yang ada selama ini, ketegangan saya yang luar biasa, akhirnya lepas semua di poin terakhir itu dan memberikan satu kemenangan. Saya di situ saya berteriak. Itu bukan berteriak pun kalau dibilang mungkin seperti marah atau seperti apa, itu adalah pelampiasan. Kayaknya saya bebas. Tugas saya itu udah selesai gitu loh, plong aja gitu loh. Ya enak itu udah plong lah gitu, kita usaha mati-matian ya, ini hasilnya. Yang hebat Pak Harto, Presiden waktu itu menelpon langsung ke kita semua yang ada di situ. Jadi waktu itu ada Pak Tri Sutrisno, dia langsung bilang mengucapkan selamat untuk Susi Susanti dan selamat untuk Indonesia. Bendera merah putih berkibar, lalu lagu Indonesia Raya berkumandang ya, disitulah ada satu keharuan, ada satu kebahagiaan, karena apa? Bahwa pertama kali Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade. Aduh itu sih, rasanya luar biasa beneran. Dan orang terus langsung tahu Indonesia ya di Olimpiade, karena kita punya bendera naik, lagunya megah gitu ya. Wah udah deh, saya aja nih sampai sekarang saya masih nggak pernah bisa ini ya, lalu inget Susi gitu loh. Saya melihat bendera berkibar dan tentunya sebagai anak bangsa tentunya ini menjadi satu kebanggaan yang luar biasa tanpa terasa. Mungkin juga sampai sekarang kalau kita mungkin flashback memutar lagi video, pasti ada satu kebahagiaan, kegembiraan dan keharuan yang luar biasa. Di mana saya bisa tidak hanya mencapai apa yang saya targetkan, saya impikan, tapi saya bisa memberikan sesuatu prestasi yang tertinggi untuk Indonesia. Waktu sebelum bertanding di Olimpik memang performance saya sedang tidak baik waktu itu, tepatnya di Thomas Cup ya. Jadi pencapaian hasil yang kurang menggembirakan, kurang baik. Waktu itu saya merasa, waduh nanti Olimpiade gimana ya? Satu jam berselang setelah Susi Susanti naik podium dan meraih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade, sejarah kembali tercipta dari arena yang sama. Satu medali emas sudah dipastikan akan bertambah dari cabang olahraga badminton melalui nomor tunggal putra. All Indonesian Final terjadi antara Ardi Bewiranata melawan Alan Budi Kusuma, yang tak lain adalah kekasih dari Susi Susanti. Di pertandingan All Indonesian Final itu, Ardi Bewiranata yang menyandang predikat juara Indonesia Open 2 kali berturut-turut dan juga juara All England tahun 91 tentu menjadi pebulu tangkis yang lebih diunggulkan untuk meraih medali emas. Lantas bagaimana dengan Alan Budi Kusuma? Sebelum bertanding di Olimpik memang performance saya sedang tidak baik waktu itu, tepatnya di Thomas Cup ya. Jadi pencapaian hasil yang kurang menggembirakan, kurang baik. Waktu itu saya merasa, waduh nanti Olimpiade gimana ya? Saya Jimmy S. Haryanto, wartawan Kompas. Secara intens saya meliput olahraga dari 87 sampai 93, termasuk bulu tangkis dan juga Olimpiade Barcelona tahun 92. Alan itu yang setahu saya, itu tuh dari sejak junior dan dari sejak dia
masuk ke pelatnas itu, saya melihat dia dari sejak junior, dia masih di Jawa Timur waktu itu di Suryanaga ya. Itu mentalnya tuh, saya melihat anak ini mentalnya tuh baja dan cuek gitu loh, orangnya cuek betul. Waktu dipojokkan media seperti itu, tetap orang itu ndablek orangnya ndablek betul itu yang namanya Alan Budi Kusuma itu mentalnya bandel. Waktu itu yang dijagokan itu adalah Ardi. Justru Ardi yang dijadikan karena Ardi ini kan ulet ya, orangnya ulet sekali dan waktu itu kalau nggak salah kan All England ya, dia juara All England juga dan mentalnya tuh baja dan diam, orangnya pendiam juga. Pemain tunggal kedua Indonesia, Alan Budi Kusuma, memastikan diri maju ke babak semifinal. Bagi saya cukup gembira, sebab dulu saya tidak diperhitungkan untuk masuk Olimpiade. Saya Hermawan Susanto, peraih medali perunggu Olimpiade 1992. Beberapa pertemuan head to head-nya juga saya sering kalah, saya akuin. 6 kali lebih, 7 kali saya kalah terus. Dan itu pun nggak pernah menang. Tapi di tengah-tengah lapangan kok tiba-tiba saya bisa mengalahkan. Tuh. Itu semua juga nggak menyangka tuh, kalau saya bisa mengalahkan unggulan 1. Habis menang sama Cho Jianhua, pada saat malam itu juga saya dipanggil oleh Ketua Umum. Waktu itu Bapak Tri Sutresno. Mereka tanya, ini Indonesia ada 3, Denmark 1. Nah, Indonesia mau menang. Ini semifinal Hermawan sama Ardi, Alan sama Thomas Tur. Itu gimana? Saya bilang pertemuan saya sama orang Denmark, saya 3-0 menang saya. Nah, gimana kalau Hermawan nanti semifinal ini bisa diatur apa enggak? Saya bilang nggak bisa. Ini cuman 4 tahun sekali saya harus fight. Nah, di situ mungkin saya nggak ngerti, ya kan artinya nggak ngerti apa. Takut kalau nanti di semifinal saya sama Ardi sama-sama capek. Baik Ardi maupun Hermawan pasti nggak mau ngalah. Jadi perang saudara nih ceritanya seperti itu. Dan memang mereka setiap pertemuan pasti rubber set, Mas. Rame sekali, ketat. Nah, itu juga sebetulnya menguntungkan buat saya juga. Karena mereka kan bertarungnya juga habis-habisan. Melawan Ardi itu harus kita betul-betul bermain dengan sabar. Karena Ardi itu bermain biasanya dengan bertahan. Diharapkan saya pasti sering menyerang. Nah, tujuannya untuk menguras tenaga saya tentunya. Tapi dalam pertandingan itu saya lebih banyak bersabar. Jadi tentunya kesabaran itu maksudnya begini. Jadi pada saat momen-momen tertentu, pada saat saya mendapatkan kesempatan yang baik dari hasil strategi saya, baru saya menyerang. Set pertama, Mas Alan menang tuh. Saya masih tenang di dalam. Tapi di set kedua, di poin 13-8, Ardi unggul waktu set kedua itu. Aduh, saya panik. Sebagai pacar tentunya, meskipun sama-sama Indonesia, tentu saya lebih pro Mas Alan ya, karena kan itu pacar saya gitu. Saya akhirnya berbaik-baik kepada petugas doping. Saya bilang, aduh pacar saya lagi, itu boyfriend saya lagi main. Saya bilang, boleh nggak saya keluar? Saya bilang gitu kan. Akhirnya boleh, tapi harus ditemenin. Kan ketinggalan tuh 13-9 kalau nggak salah. Nah, jadi saya susul, dari situ Ardi semakin goyang. Mas. Tadi kepercayaan dirinya turun, jadi banyak melakukan error, jadi itu menguntungkan buat saya. Nah, error terakhir juga, yang biasanya jarang dilakukan Ardi. Ya tentunya saya sangat senang, Mas. Pasti saya sangat senang karena bagaimanapun saya juga bisa membayar gitu, Mas. Karena waktu itu saya di bulan 5 atau bulan Thomas Cup itu kan saya tidak perform dengan baik. Tentunya saya bisa membayar itu, tentunya bagi saya satu kebahagiaan. Bisa keluar sebagai juara dan itu memang di luar prediksi karena secara ranking Ardi mungkin waktu itu kan ranking 1. Lalu secara target juga Ardi yang ditargetkan. Jadi buat saya kemenangan Mas Alan itu kayak melengkapi kemenangan saya ya, sesuatu yang luar biasa dan itu menjadi satu kebahagiaan yang kayaknya double ya buat kita berdua. Ayo Lan, kalau lo juara kan lo bisa dampingin lo. Nggak ada yang juara begitu kan? Halo, saya Alan Budi Kusuma. Dan saya Susi Susanti. Kami berdua dijuluki sebagai pengantin Olimpiade tahun 1992. Jadi pada saat di airport aja udah disambutnya udah meriah sekali. Bahkan kita diarak dari airport sampai ke Ancol kalau nggak salah. Itu melewatin jalan-jalan utama di Jakarta. Itu lautan manusia ya, semua turun, semua memberikan satu penyambutan yang luar biasa. Itu menjadi satu kebanggaan sekali ya bahwa
kemenangan saya itu sebetulnya bukan kemenangan saya pribadi, tapi kemenangan bangsa Indonesia. Sepasang medali emas dari Olimpiade Barcelona 92 menjadi gerbang pembuka untuk tradisi emas badminton di ajang Olimpiade berikutnya. Hingga Olimpiade Tokyo 2020, setidaknya ada 1 medali yang berhasil dibawa pulang. Catatan minor hanya terjadi 1 kali ketika kontingen badminton Indonesia berlaga di Olimpiade London tahun 2012. Sepasang emas dari Susi Alan menjadi catatan yang unik di dunia olahraga yang hingga saat ini belum bisa dilakukan oleh atlet bulu tangkis Indonesia lainnya. Kami sebagai warga minoritas, keturunan Tionghoa seringkali mungkin dari surat-surat birokrasi itu sering dipersulit. Dan itu terjadi, meskipun saya mungkin sudah membawa nama Indonesia. Jadi Pak Tong Sin Fu itu menyampaikan ke saya, beliau itu 8 tahun Mas, mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Karena sangat cinta Indonesia, tapi sejalan dengan waktu, selama 8 tahun itu akhirnya di-reject Mas. Walaupun Pak Tong bayar Mas ya. Waktu itu mungkin sebagai warga keturunan kita harus punya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal kakek saya lahir di Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia, saya pun lahir di Indonesia. Tapi yang membedakan bahwa kalau dulu kita umur 17 itu harus sudah punya sendiri. Kalau enggak, surat orang tua yang harus dibawa kemana-mana. Nah itulah yang sering menjadi kesulitan buat kami. Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu kenapa sih? Kalau gitu, pada saat saya pertandingan, kenapa nggak ditulis SBKRI? Ada kadang-kadang saya ada pemikiran gitu ya. Padahal kita pada itu Indonesia. Permasalahan soal pengesahan status warga negara Indonesia bagi warga keturunan di masa Orde Baru memang suka atau tidak suka berimbas ke dunia olahraga, tak terkecuali bulu tangkis yang memang banyak dihuni oleh warga keturunan Tionghoa. Yang cukup banyak disorot media pada waktu itu adalah soal hengkangnya pelatih tunggal putra Tong Sin Fu ke negeri Cina. Di sana ia menjadi pelatih tim nasional yang turut membidani lahirnya generasi emas badminton Cina seperti Lin Dan, Cai Yun, dan juga Fu Haifeng. Salah satunya warga negara. Jadi Pak Tong Sin Fu itu menyampaikan ke saya, beliau itu 8 tahun Mas mengajukan kewarganegaraan Indonesia karena sangat cinta Indonesia, tapi sejalan dengan waktu selama 8 tahun itu akhirnya di-reject Mas. Walaupun Pak Tong bayar Mas ya. Jadi tanpa sedikit pun fasilitas dari PBSI, melakukan sebagai orang biasa yang kebetulan waktu itu beliau pernah punya penghargaan dari Pak Presiden, dan itu juga tetap aja tidak berhasil. Itu yang sayang juga sih Mas sebetulnya. Berjalannya waktu, lalu Presiden Gus Dur waktu itu yang langsung memutuskan bahwa sudah tidak ada lagi, dan di mana mungkin tidak ada perbedaan apapun, dan akhirnya ya kita saat ini sudah bisa tidak dipersulit lagi dengan surat-surat seperti itu, dan kita senang sekali bahwa ya istilahnya kita tuh Indonesia kan berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu.
sebetulnya Aztec itu kita buat tahun 2003 tepatnya. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu ya. Jadi singkatan dari Alan Sushi Teknologi. Jadi sebetulnya kenapa kita bikin sendiri, karena dulu pernah kita ada kerjasama dengan salah satu brand ternama dari Jepang. Tapi di dalam perjalanan ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Jadi akhirnya kita memutuskan bikin brand sendiri, mereknya Aztec ini. Dan sudah 20 tahun dan di samping juga jualan, kita juga ada Mas bikin event juga untuk membantu pembinaan. Di samping kita juga bisnis, promosi, dan juga kita ingin juga ada supaya bulu tangkis Indonesia ini prestasinya juga berkesinambungan dan bibitnya juga banyak. Jadi setiap tahun kita juga ada event. Dari 2005-2006 kita bikin namanya Aztec Open. Semangat dari adik-adik atlet yang kita harapkan semua punya kesempatan. Iya, jabatan Binpres sebetulnya kursi panas banget ya. Kalau juara, atlet dan pimpinan yang menang ya, istilahnya yang dapat nama. Tapi kalau kalah selalu yang dicari, kamu yang tanggung jawab, seperti itu, kursi panas. Tapi selama saya jadi atlet sampai terakhir saya selesai itu sebetulnya ada satu pertandingan yang belum saya dapat, yaitu Asian Games. Tapi pada saat saya menjadi Binpres, saya betul-betul mempersiapkan atlet-atlet dengan sebaik-baiknya sehingga mungkin yang dulu impian saya menjadi juara di Asian Games tidak tercapai, tapi lewat anak-anak didik akhirnya kita dapat bukan cuma 1 tapi dapat 2 medali emas. Kalau mau jadi Susi Susanti, sanggup nggak seperti dia? 1, dia tidak pernah jalan-jalan keluar. Kalau di luar negeri lagi turnamen, dia jalan-jalan belanja atau ke mall atau apa. Dia selalu dari lapangan dia balik ke hotel. Itu Susi. Kedua, dia selalu membawa catatan. Setiap dia habis main atau habis latihan, terutama habis tanding, dia selalu mencatat. Saya menang dari dia apanya? Dia kelemahannya apa? Itu dia catat. Waktu dia kalah, dia pun catat seperti itu. Tapi tentunya ini menjadi satu PR juga untuk PBSI sampai sekarang pun kita terus berusaha keras bagaimana terus membina atlet-atlet muda, untuk khususnya untuk putri, untuk bisa menyamakan prestasi, mengejar ketinggalan, dan saat ini mungkin sudah lebih baik dan lebih baik.